Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa. Densus 88 kembali mengamankan seorang yang diduga teroris di Desa Semen Kidul, Sukosewu, Bojonegoro. Terduga diamankan saat akan berangkat ke masjid. Ini berarti kembali Densus menangkap seorang terduga teroris dan seolah tidak pernah habis sel-sel teroris di negara kita. Mengapa demikian, pemirsa? Kita akan langsung berbincang dengan Mas Ridwan Habib. Beliau adalah Direktur Indonesia Intelligence Institute dalam Dialog Nusantara Petang. Selamat sore, Mas Ridwan. Selamat sore, Tasya. Iya, Mas Ridwan, ini kembali lagi ditangkap, bahkan sudah sampai sejauh ini sudah ada 5 tersangka ya, yang ada di teroris yang ada di Jawa Timur ini ditangkap. Nah, ini sepertinya setiap bulan ada saja ini teroris yang ditangkap begitu ya, Mas Ridwan ya. Ini tidak pernah habis-habis sepertinya di Indonesia. Ya, ini bagian dari pengembangan penangkapan sebelumnya ya, Tasya ya, di Lampung kira-kira awal bulan bulan ini, tanggal 2, dan dilanjutkan dengan penangkapan di sejumlah tempat di Jawa Timur. Nah, tentu kita apresiasi upaya dari Densus 88 Mabes Polri yang mereka tentu bekerja keras untuk mencegah terorisme terjadi di Indonesia. Memang kadang-kadang kita ini kalau pencegahan ini kurang ramai ya, saya. Biasanya kalau heboh itu kalau terjadi serangan, apa peledakan bom atau serangan terhadap gereja gitu, kita baru rame-rame begitu. Waduh, ini kecolongan dan sebagainya. Tapi pencegahan seperti ini kok memang agak kurang ramai. Tapi ya kita bersyukurlah televisi setidaknya Nusantara TV masih membahasnya gitu. Iya, sebenarnya memang kalau BNPT sendiri kan merilis bahwa sudah sekitar 17.000 orang, di mana ini sebenarnya sudah berkurang begitu ya, menurun jumlahnya dibandingkan di tahun 2019 ya, sekitar 20 ribuan. Ini artinya saat ini memang sudah berkurang atau masih terus ada begitu, Mas Ridwan? Ya, kelompok-kelompok teror seperti JAD dan JI ini selalu melakukan upaya perekrutan kader baru. Mereka walaupun sebagian teman-temannya ditangkap, yang masih belum tertangkap tetap secara aktif melakukan rekrutmen, melakukan pembinaan dan pengkaderan. Seperti contohnya yang di Lampung itu ya. Kita tahu di Lampung kan kira-kira 6 bulan yang lalu JI juga ditangkapin di sana kan, pimpinannya juga ditangkap. Orang-orang yang terlibat ditangkap, tetapi ternyata walaupun temannya ditangkap, mereka operasional seperti biasa, tetap menggelar kota infak untuk mencari dana, tetap beraktivitas, tetap melakukan pengkaderan. Ini membuktikan semangat dari kelompok-kelompok seperti ini itu militan sekali ya. Dan ini yang saya kira menjadi PR berat dari pemerintah, terutama Densus 88, untuk bisa terus melakukan upaya pencegahan di lapangan, supaya jangan sampai ada celah sekecil apapun yang bisa dilakukan oleh kelompok teror untuk melakukan serangannya. Kalau tadi Anda mengatakan bahwa ini merupakan pengembangan dari yang di Lampung, di mana yang di Lampung sendiri adalah terafiliasi dengan jaringan JI, berarti yang ini juga merupakan anggota JI juga ya, Mas Ridwan ya? Betul. Jadi yang di Surabaya, di Jawa Timur ini adalah bagian dari JI, dan mereka juga pernah melakukan pelatihan semi militer di beberapa tempat, misalnya di Cemoro Kandang di Jawa Tengah, di Kolaka di Sulawesi Selatan ya, dan di beberapa tempat yang lain, termasuk melakukan upaya-upaya mengirimkan orang ke luar negeri, ke Suriah dan beberapa medan konflik di luar negeri. Iya, berbicara mengenai luar negeri, ini mungkin apakah ada hubungannya dengan kemenangan Taliban di Afghanistan, begitu sehingga seolah-olah menjadi semacam hiu atau semangat begitu bagi sel mati teroris di berbagai negara, termasuk di Indonesia, untuk hidup kembali? Ya, JI memang terafiliasi dengan Al-Qaeda, yang saat ini Al-Qaeda internasional masih berlindung di Afghanistan. Walaupun Taliban sudah menyatakan bahwa mereka tidak akan melindungi organisasi teroris di negaranya. Tetapi pada prakteknya sampai hari ini ISIS dan Al-Qaeda pun masih beroperasi di Afghanistan. Dan JI ini berkomunikasi dengan Al-Qaeda karena mazhabnya ini mereka berbeda dengan ISIS ya. Mereka lebih berbaiat kepada Al-Qaeda internasional yang sekarang dipimpin oleh Syekh Ayman Al-Zawahiri.
Kalau ISIS kan memang lebih kepada JAD. Kalau saat ini bagaimana dengan aktivitas dari JAD sendiri, Mas Ridwan? Mereka juga masih dipantau saya kira, dan kita juga harus waspada karena biasanya ISIS ini mengambil momentum-momentum untuk melakukan serangan ini menjelang akhir tahun ya. Kalau kita ingat beberapa pattern mereka, pola mereka itu biasanya nyari-nyari momentum di keramaian sekitar November, Desember, tahun baru gitu. Yeah. Kita ingat dulu waktu tahun 2016 mereka melakukan serangan itu sebenarnya mau diniatkan sebelum tahun baru. Tetapi karena penjagaan sangat ketat, mereka mundur 2 pekan menjadi 14 Januari 2016 dengan melakukan serangan di Tamrin ya, di Sarinah itu, di Pasar Sarinah. Ini kalau tadi Anda mengatakan bahwa ini merupakan pengembangan dari yang di Lampung, begitu, sementara kalau JI ini kalau saya baca ini biasanya melakukan perekrutan begitu ya secara aktif dengan kelompok-kelompok tertentu, berbeda dengan JI di mana mereka ini melakukan perekrutan dengan menggunakan sosial media begitu, dan juga biasanya lebih cenderung dengan lone wolf. Kalau JI tidak kan ya. Nah, kalau begitu ini memang masih ada begitu ya sel-sel ataupun kelompok-kelompok yang aktif melakukan perekrutan begitu. Ya, JI masih sangat aktif melakukan perekrutan, dan estimasi kita di kampus jumlah anggotanya barangkali sampai hari ini ya sekitar 6.000 orang sejak mereka berdiri tahun 1993. Ini jadi yang kalau ya. JI, JI yang termasuk yang di Lampung dan yang ditangkap di Jawa Timur baru saja. Nah, ini yang di Jawa Timur ini perannya seperti apa, Mas Ridwan? Mereka pertama melakukan persiapan teror dengan melakukan pelatihan semi militer di beberapa tempat, di Kolaka, di Cemoro Kandang, di Jawa Tengah, dan beberapa tempat yang lain. Yang kedua, memberangkatkan orang ke luar negeri ya untuk mengikuti konflik di luar negeri. Kemudian yang ketiga itu mempersiapkan pelarian dari narapidana teroris. Jadi mereka saling bantulah untuk membuat semacam safe rute kepada teman-temannya yang sedang dikejar polisi. Ini kalau kita lihat bahwa kemarin ini terungkap pengumpulan dananya dengan menggunakan kotak amal begitu. Ini merupakan fenomena yang wajar untuk melakukan pengumpulan dana atau tidak, Mas Ridwan? Sangat tidak wajar ya. Ini menurut saya satu tindakan yang dalam tanda petik licik dan cerdas yang dilakukan oleh JI untuk mengakali masyarakat. Jadi masyarakat menjadi nggak sadar kalau dia itu sebenarnya menyumbang sebuah organisasi yang uangnya digunakan untuk persiapan teror. Jadi saya kira ini jahat sekali lah, karena kemudian membuat masyarakat ini jadi takut menyumbang. Padahal banyak sekali lembaga-lembaga amal yang sebenarnya bukan teroris gitu loh. Gara-gara DI, gara-gara yayasan ABA ini, kemudian seolah-olah kotak infak ini menjadi, semua kotak infak ini menjadi sarana untuk pendanaan terorisme. Jadi saya kira ini sudah benar, sudah dibongkar oleh Densus, kita apresiasi upaya Densus 88, dan semoga di tempat lain juga segera dicek tuh, jangan-jangan mereka di kota-kota lain masih juga masang kotak infak yang sama. Iya, artinya ini apakah memang merupakan tindakan yang disengaja begitu untuk melakukan framing terhadap mindset orang bahwa seharusnya tidak usah lagi menyumbang kotak amal karena kemungkinan akan menjadi pengumpulan dana untuk teroris, ataukah memang sebegitu desperate ya mereka untuk melakukan pengumpulan dana, karena seperti kita tahu kan teroris ini sebenarnya bisa saja mendapatkan dana dari mana saja begitu. Bukan desperate sih Tasya, menurut saya ini cerdas ya. Cerdas, karena kan mereka pakai faktor kali ya. JI itu pakai faktor kali. Bayangkan kalau ibaratnya satu kotak infak 100.000 aja. Mereka pasang 400 kotak infak sehari gitu ya. Berarti kan 400.000 sehari. Gitu kan. Maaf, 4 juta sehari. Ya kan? Artinya ini modus baru ya? Itu justru lebih banyak lagi kalau kemudian di kota-kota besar yang lain itu disiapkan juga. Ya modus baru, karena sebelum-sebelumnya mereka melakukan FAI atau perampokan ya di toko emas atau menjamret motor, menjamret mobil, kemudian dijual untuk operasi mereka. Kemudian yang kedua, mereka biasanya mengandalkan dana dari Timur Tengah ya, dana dari asing, dana dari jaringan mereka maksud saya. Dan yang sekarang ini baru. Bahkan mereka bikin ini kan, yayasan yang di Jogja itu, yang Syam Organizer itu, sebuah organisasi seolah-olah organisasi kemanusiaan, dan ternyata
digunakan sebagai kedok dan asetnya luar biasa 156 miliar. Iya. Iya, memang ini merupakan modus baru yang sebenarnya seperti yang Mas Ridwan katakan, ini merupakan cara yang cerdas untuk bisa mengumpulkan dana yang cukup besar begitu tanpa disadari oleh masyarakat. Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Nusantara Petang masih akan kembali dengan dialog Nusantara Petang usai jeda. Anda kembali di Nusantara Petang, kita masih di segmen Dialog Nusantara Petang bersama dengan Ridwan Habib. Mas Ridwan, ini berbicara soal doktrin. Sebenarnya dari masa teroris Imam Samudra, kemudian juga Dr. Azhari, apakah sama begitu dosis yang doktrin yang dikembangkan? Sama Tasya. Jadi memang mereka punya satu kemampuan untuk mempertahankan doktrin ya. Ini luar biasa karena pemahaman di tahun 1993 di era JI dibentuk sampai hari ini tahun 2021 itu masih sama. Jadi misalnya mereka punya keinginan untuk menetapkan satu kepemimpinan negara berdasarkan syariat Islam ya. Yeah. Dan kemudian berharap Indonesia menjadi bagian dari jejaring besar kekhilafahan dunia yang nanti akan dipimpin oleh Al-Qaeda. Jadi sebenarnya ini menunjukkan juga militansi dan konsistensi dari kelompok-kelompok seperti ini, dan tentu ini PR besar ya buat pemerintah dan juga organisasi masyarakat untuk memberikan yang saya sebut vaksinasi ideologi pada masyarakat ya. Kalau kita sekarang bicara tentang COVID, ada vaksin COVID gitu kan. Nah, ini vaksinasi ideologi sehingga kemudian ketika mereka mencoba merekrut orang, merekrut adik-adik kita, merekrut teman-teman kita, itu sudah tervaksin dulu, sudah punya pemahaman yang utuh sehingga narasi mereka ini bisa dipatahkan, tidak kemudian terus bertambah kader-kader barunya. Iya, kalau kita bagi begitu ya peran-peran dari para teroris ini kan ada macam-macam ya Mas Ridwan, ada yang sebagai thinker, ada juga yang sebagai operator dan lain sebagainya. Nah ini biasanya kalau operator, kalau dulu-dulu banyak yang berasal dari kalangan kelas ekonomi D atau E begitu ya, atau kelas bawah lah kita bisa katakan demikian. Ini tapi belakangan tidak juga begitu ya, operator tersebut berasal dari kalangan bawah gitu. Nah ini seperti apa fenomenanya yang Anda lihat sekarang? Betul Tasya. Jadi sekarang justru mereka ini menyesar menengah ke atas ya. Bahkan mereka ini kan bikin perusahaan juga, mengelola perusahaan pengolahan sawit, kemudian beberapa pengusahaan mobil, jual beli mobil dan sebagainya. Jadi sebenarnya yang mereka sasar bukan orang, mohon maaf, mungkin ekonomi lemah, tetapi menengah ke atas yang terdidik. Karena yang mereka sasar ini adalah pemahaman di hati ya, pemikiran dan ideologinya di hati. Jadi ini memang tantangan yang cukup berat, apalagi di era media sosial. Saya kira sudah saatnya BNPT ini harus lebih aktif, menggandeng MUI, kemudian Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, lagi-lagi untuk tadi menciptakan satu sistem vaksinasi ideologi yang efektif, terutama ke kader-kader muda ya, karena sasaran mereka ini kan usia 18 sampai biasanya 30-an tahun lah gitu. Ini berbicara mengenai pemberantasan atau penumpasan teroris. Kalau kita lihat untuk jaringan JI ini kan biasanya mereka akan polanya akan kemudian menghapus begitu sel organisasinya jika pemimpinnya sudah tertangkap, betul ya Mas Ridwan ya? Mereka justru mengganti, kalau amirnya atau pimpinannya tertangkap, mereka segera menentukan pemimpin baru. Jadi organisasinya nggak berhenti, jalan terus. Nanti satu orang ditangkap, mereka akan membaiat orang lain untuk memimpin ini. Ini kan dulu dilakukan juga ketika era JI tahun 2004 itu kan, mereka setelah bom Australia, mereka kan kemudian tiarap ya bom Australia, tapi ternyata tiarapnya itu bukan hilang, tapi justru aktif clandestine di bawah tanah, dan kita baru sadar terhenyak ketika di Lampung itu dibongkar. Ternyata satu buronan yang sudah lama sekali dicari belasan tahun sembunyinya di Lampung dan menyamar sebagai petani dan peternak itik ya. Ini kan satu hal yang saya kira juga harus didalami oleh Polri.
Iya, artinya ini mereka artinya mengganti serta-merta pemimpinnya dari sel tersebut, dari organisasi yang ada tersebut, atau kemudian mengganti dari yang lain begitu, dan mengganti organisasi tersebut. Tadi saya sampaikan jumlah mereka ini kira-kira 6 ribuan, Tasya. Dan yang sudah ditangkap hari ini tuh baru nggak sampai 200. Jadi mereka masih punya estimasi ya, masih punya 5.800-an. Wow, okay. Bayangkan itu masih banyak banget kan. Tapi problem juga kalau kemudian Densus 88 mau keras, ditangkap semua, berarti kan ada 5.800 orang, mau ditaruh di mana itu? Penjara kita gitu kan, kapasitas penjara kita. Jadi makanya kemudian saya memahami bahwa Densus 88 melakukan sistem pemilahan ya, mana yang memang benar-benar berperan penting itu ditangkap lebih dulu. Sehingga kemudian dari situ diharapkan inti yang di atasnya itu terbreakdown dulu sehingga kader-kader lain yang belum tertangkap itu nggak bisa gerak karena kehilangan induk gitu ya. Ini yang saya kira sedang dijalankan strateginya oleh Densus 88. Tetapi kalau tadi Anda katakan bahwa nanti akan digantikan lagi pemimpinnya, ini kan artinya tidak putus-putus ya? Ya, seperti yang Anda sampaikan di pembukaan dialog kita, seolah-olah tidak pernah habis gitu. Karena memang sekali lagi ini faktor pengkaderan mereka selalu berjalan. Nah, karena itu kan ini bekerjaan antara strateginya JI dengan strateginya nasionalis NKRI kita ini. Iya. Gitu. Jadi bagaimana vaksinasi ideologi ini ya seperti menghadapi pandemi COVID lah. Kan vaksinasi pandemi kan juga bekerjaan dengan virusnya kan. Ya, nah, artinya tapi fungsi pencegahan ya. Ini virus ideologi. Ini virus ideologi sehingga nggak kelihatan, nggak tampak sakitnya, tetapi masuk di hati dan pikiran orang. Dan ini saya kira PR berat ya. Jauh lebih berat menurut saya daripada virus fisik gitu. Ya, artinya fungsi pencegahan yang harus lebih berperan secara utama di sini ya, begitu ya Mas Ridwan? Pencegahan tetapi juga simultan, tidak hanya dilakukan oleh Polri karena akan sangat berat kalau hanya oleh Polri. Tapi juga harus melibatkan media, melibatkan MUI, melibatkan ormas-ormas besar, dan itu dikeroyok secara bersama-sama, atau yang sering disebut dengan operasi semesta itu. Jadi ada perlawanan terhadap teroris itu, kalau kita lihat sekarang kan miris ya, ketika Densus misalnya menangkap di Lampung, kan ada komentar nih dari pimpinan MUI, namanya Pak Anwar Abbas. Kok Densus ngurusi kota infak, kok nggak ngurusin Papua? Ini kan justru nggak produktif ya komentar seperti itu. Karena seolah-olah Densus itu bekerja tidak berdasarkan hukum, seolah-olah. Padahal mereka sudah berdasarkan aturan yang berlaku. Jadi saya kira ini PR besar lah untuk merangkul tokoh-tokoh umat, ulama, ya, MUI, untuk bersama-sama memerangi terorisme ini. Kalau Anda lihat sampai saat ini sudah cukup efektifkah upaya tersebut? Upaya merangkul maksudnya ya? Upaya merangkul ya, dari BNPT ya saya kira harus lebih maksimal lagi ya. Karena MUI terutama ini harus digandeng ya. Sekarang kan ada BPET itu namanya Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme MUI. Ya, ketuanya Haji Saukilah. Itu bagus juga untuk digandeng. Sehingga kemudian mereka bisa menjadi corong Polri tapi bajunya ulama gitu. Jadi masyarakat lebih mendengar kan? Oh, yang ngomong ulama nih, yang ngomong ustadz. Jadi mereka paham dan mendengarkan itu. Dan ini saya kira juga bisa dilakukan secara simultan oleh Polri. Oke, baik. Secara keseluruhan ini poin-poin apa saja yang perlu dilakukan oleh negara dan juga bekerja sama dengan masyarakat untuk menumpas begitu paham-paham terorisme dan juga melakukan pencegahan yang secara simultan dilakukan dengan juga pemberantasannya? Ya, sederhananya ada dua, Tasya. Yang pertama adalah strategi taktikal atau jangka pendek. Ini upaya melakukan pencegahan aksi teror yang mungkin saja direncanakan oleh kelompok-kelompok teror. Bentuknya dengan cara melakukan penangkapan. Ini sudah dilakukan oleh Densus 88 di berbagai wilayah dan ini kita apresiasi. Yang kedua tentu secara strategik ya. Nah, tadi yang saya sampaikan, strategic approach ini adalah bagian dari vaksinasi ideologi menyeluruh itu. Dan ini harus dilakukan bersama-sama, tidak hanya dilakukan satu sektor saja. Polri saja misalnya nggak akan bisa, BNPT saja nggak akan bisa. BNPT, Polri, TNI, kemudian MUI, NU, Muhammadiyah, semua organisasi-organisasi kemasyarakatan harus simultan dan punya grand strategi. Dulu sebelum pandemi,
sebenarnya grand strateginya sedang dirancang oleh Bapak Wakil Presiden. Saat itu Kiai Haji Ma'ruf Amin, kebetulan kami sempat diundang juga untuk rapat soal itu, tetapi kemudian kita terburu-buru kena pandemi ya, Maret 2020, sehingga kemudian konsentrasinya menghadapi COVID dulu. Nah, saya kira sekarang ini insya Allah sudah agak melandai nih COVID-nya, sudah PPKM level 1, moga-moga kemudian bisa dibahas lagi tuh strategi besar Indonesia melawan radikalisme terorisme itu. Nanti kalau sudah ada grand strateginya, diturunkan dalam bentuk kerja-kerja real di masyarakat. Baik, Mas Ridwan, terima kasih telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang. Pemirsa, Ridwan Habib, Direktur Intelligence Institute.